ada rencana mau masuk ke kelas ya Bu ya, di kelas berapa 10 kita? AMI. 10 AMI ya Bu ya. Oke, tujuan pembelajaran nanti yang saat Ibu masuk ke kelas itu? Untuk hari ini kan di sekarang ini bab yang dipelajari adalah stoikiometri. Jadi stoikiometri itu semua perhitungan dasar kimia. Jadi untuk pertemuan kali ini kita mau membahas tentang jenis-jenis dan kadar zat dari kadar zat. Jenis-jenis dan kadar zat ya Bu ya. Kemudian area pengembangan yang mau hendak Ibu capai dalam pertemuan nanti ya? Nah, jadi kalau untuk pertemuan kali ini ada beberapa area yang pengembangan yang hendak dicapai. Yang pertama yaitu kemampuan intelektual siswa. Nanti bisa kita lihat dari kemampuan dia mengerjakan penugasan secara individu ataupun berkelompok. Kemudian yang kedua kemampuan dalam bersosialisasi, bisa kita lihat dari bagaimana keaktifannya ketika mengerjakan ataupun berdiskusi dengan temannya melalui LKPD yang telah disajikan sebagai media pada pertemuan ini. Oke, baik. Jadi tadi area pengembangan Ibu udah ada strateginya ya pasti ya Bu ya. Jadi bagaimana nanti cara berdiskusi untuk mengelola kemampuan sosial emosionalnya juga nanti ya Bu ya. Strategi apa yang sudah Ibu persiapkan untuk area pengembangan ini? Nah, pertama-tama untuk pertemuan ini sebagai dasar kita pasti sudah menyiapkan perangkat pembelajaran. Dimana nanti itu ada RPP beserta dengan medianya. Media yang kita pakai ada PPT. Kemudian di dalam RPP juga sudah terlampir LKPD dan juga penugasan pribadi untuk si anak. Jadi begitu nanti dia sudah menerima materi tentang jenis-jenis kadar zat, sudah menggunakan dan membedakan kadar zat ini dipakai pada saat kapan aja, dia bisa mengaplikasikannya melalui tugas individu ataupun berkelompok. Nah, kemudian strategi lainnya yaitu bagaimana mengelola kelas itu, karena kebetulan selalu masuk di jam terakhir, kimianya jam terakhir. Nah, jadi bagaimana membuat anak-anak itu supaya tetap fokus meskipun sudah setengah sadar, karena namanya anak Nia dalam satu hari pasti ada belajar matematika atau fisika atau biologi dan kimia secara bersamaan. Nah, itu bisa kita biasanya kalau saya pribadi saya biasanya cerita dulu tentang keseharian, baru kita udah lihat anak-anak enjoy, baru kita mulai masuk belajar. Jadi menarik sekali ya, sepertinya nanti untuk masuk kelas ya Bu ya. Semoga menarik. Mungkin kita langsung ke kelas aja ya Bu ya. Terima kasih.
lihat LKPD itu berarti lembar kerja peserta didik, mau itu individu atau kelompok. Jadi sesuai dengan yang membentuk sudah berkelompok, maka kita sepakati semua kita kerjakan berkelompok. Yang nomor 1 ada di situ wadah alkohol yang 95% bisa dibaca ya. 95% yang alkohol yang bisa kita pakai untuk desinfektan atau yang bisa kau pakai sebagai hand sanitizer. Ya. Kemudian satu lagi minuman keras yang mengandung alkohol. Maka nanti silahkan kamu gunakan, baca dulu teks penjelasan di bawahnya, lalu cari apa kira-kira yang bisa kamu cari melalui media handphonemu. Jadi satu orang aja yang bisa buka handphone per kelompok. Jadi jawablah pertanyaan yang ada di sini. Jadi membaca teksnya ini harus bisa nanti kamu simpulkan. Apakah kita bisa mengonsumsi alkohol yang sama seperti kita gunakan untuk desinfektan atau tidak? Normalnya itu berapa kadar alkohol yang bisa ditoleransi oleh tubuh kalau masuk ke dalam tubuh? Ya. Lalu lembar kedua, halaman kedua. Persen massa. Ya, persen massa ada, persen volum ada, bagian persejuta ada, fraksi mol ada. Jadi dengarkan yang saya sampaikan. Kelompok 1 dan kelompok 3. Kelompok 1 dan kelompok 3 bahas persen massa, kelompok 2 dan 4 bahas persen volum, kelompok 5 dan 7 bahas bagian persejuta, kelompok 6 dan 8 bahas fraksi mol. Udah? Berarti hanya satu topik per kelompok. Paham ya? Nanti saya pilihkan kan yang kerjakan persen massa tadi 1 dan 3. Nanti saya pilihkan entah itu kelompok 1 atau kelompok 3 yang mempresentasikan hitungannya. Begitu kita koreksi bersama sudah benar, baru kalian boleh pindahkan di lembar kalian masing. Udah larut ya? Udah homogen ya? Maka kita masukkan ke dalam Erlen Meyer. Ya. Batasnya kan masih jauh tuh. Silahkanlah kamu tambahkan air. Nah, tambahkan air, jangan sampai melebihi batas. Bisa dilihat nggak ada seperti gelembung atau minyak dari larutan itu. Itulah pengaruh dari zat terlarutnya ya. Seperti berminyak, seperti ada perbedaan massa jenis. Nah, kan di lab di praktikum sebelumnya cara menghomogenkan larutan. Pastikan dulu ini sudah merekat sempurna, lalu letakkan seperti ini. Sejajar dengan lenganmu. Sudah? Sejajar dengan lenganmu, baru goyangkan kira-kira. Kalau udah lihat nih kan bisa dilihat. Coba dilihat dulu. Ada seperti gelombang-gelombang. Ini harus naik terus. Nampak ya? Pokoknya dia harus larut sempurna. Ya. Kalau kira-kira sudah menurutmu sudah tercampur, lihat lagi. Nah, sudah. Kalau belum Desmo, silahkan aduk lagi seperti biasa ya. Nah, saya rasa kalau aduk mengaduk kamu nomor 1 ya. Coba, kalau sudah seperti ini, inilah yang dinamakan larutan NaCl dengan konsentrasi berapa tadi? 40%. Oke. Nah, berarti setelah ini silahkan kamu lihat LKPD-mu mulai dari nomor 1.
sejauh ini cukup jadi pelajaran yang bisa saya aplikasikan lagi ke kelas-kelas lain sih Bu. Iya, jadi ada dengan pertemuan kita sebelumnya itu ada perubahan yang Ibu dapatkan ya, yang bisa Ibu terapkan di kelas ya. Betul. Oke, baik. Jadi pada saat di kelas tadi, saat di kelas Ibu lakukan bagaimana cara mengajar dengan pembelajaran diferensiasi, kemudian pengelolaan emosional sosialnya, hambatan apa yang Ibu temukan di kelas? Jadi kalau bicara tentang hambatan ini, kebetulan di kelas 10 AMIA ini saya masuk kemarin terakhir. Dan sebelum saya masuk, mereka ada belajar matematika. Yang mana matematika itu ya hitung-hitungan lah. Iya. Mirip seperti kimia. Iya. Jadi seperti berlanjut ya Bu Iya, ya? jadi berlanjut. Jadi sebenarnya di awal pembelajaran saya sudah ada kasih ice breaking yang mana tujuannya untuk membuat anak-anak ini sudah supaya konsentrasi kembali dan agak rileks, karena kebetulan ice breakingnya bukan semacam pretest, tapi semacam bermain. Iya. Saya sudah kasih ice breaking di awal dengan harapan saya konsentrasi anak-anak ini bisa terpusatkan untuk pembelajaran hari ini dan tujuan pembelajaran boleh tercapai. Tetapi yang saya amati dari 90 menit 2 jam pelajaran itu, di pertengahan pelajaran mereka sudah mulai bosan, sudah mulai jenuh dengan pembelajaran. Jadi itu sih yang jadi hambatan sama saya. Ternyata ice breaking itu nggak bisa hanya di awal pembelajaran merangkum untuk 2 jam pelajaran itu. Iya benar. Jadi di sela-sela pembelajaran itu juga kita bisa buat, nggak hanya monoton melatih sampai konsentrasi di 90 menit itu belajar gitu. Jadi kapan saat dibutuhkan ice breaking boleh saja Ibu lakukan. Boleh kayak kita melakukan latihan mindfulness, mengajak mereka untuk lebih tenang, relaksasi, boleh Bu, karena itu kan kebutuhan belajar itu kan kita sesuaikan dengan murid. Oke. Baik Bu, jadi dengan pembelajaran yang berubah Ibu lakukan di kelas, apakah Ibu sudah ada rasa kepuasan tersendiri dari Ibu yang bisa Ibu sampaikan ke saya? Jadi dari saya mengajar baru inilah saya aplikasikan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian bagaimana mengelola emosional. Jadi kedepannya masih tetap harus perbaikan, seperti dari hambatan dan kendala tadi harus diperbaiki lagi. Nah, jadi kalau bicara tentang kepuasan ini sih dari mulai urutannya dari awal pembelajaran, dari mulai mereka ice breaking, mulai mereka menyaksikan materi melalui media, kemudian berdiskusi dalam kelompok, lalu mengutarakan apa yang mereka dapat dari diskusi, semuanya sudah berurutan dan saya puas. Jadi Ibu udah dengan adanya tadi apa yang sudah Ibu peroleh tadi, Ibu bisa aplikasikan di kelas, Ibu sudah merasa puas. Betul. Ya. Oke. Hal-hal positif apa yang Ibu temukan saat di kelas? Ada yang bisa Ibu bagikan? Kalau bicara hal positif ini ada beberapa. Ini kan pembelajaran kita berdiferensiasi konten, kemudian proses, kemudian bagaimana mengelola emosional dan sosial anak. Jadi yang saya temukan dari mereka mulai ice breaking, memperhatikan teman-temannya. Dari situ kan mereka sudah mulai, aku harus perhatikan sekelilingku ini, bagaimana lingkungan belajarku. Kemudian ketika mereka berdiskusi dalam kelompok, itu kan termasuk bagaimana membuka pola pikir mereka, bisa menyampaikan apa yang mereka pikirkan kepada teman-temannya. Kemudian mencari informasi sebanyak mungkin, gak monoton hanya dari guru saja. Jadi kadang dalam satu kelompok itu ada 5-6 orang, jadi 5-6 orang dengan pemikiran yang berbeda-beda tapi dengan satu tujuan yang sama, bisa dikumpulkan satu informasi yang lebih bagus. Kemudian ketika mereka harus mempertanggungjawabkan hasil diskusi mereka di depan kelas, dan bagaimana teman-temannya itu harus menerima apa yang mereka sampaikan, itu menurut saya hal positif. Jadi melatih kepemimpinan murid juga di dalam kelas ya Ibu ya. Kemudian Bu, yang terakhir ya Bu ya, ada nggak hal-hal yang perlu Ibu perbaiki setelah kegiatan pembelajaran ini?
Hal yang perlu saya perbaiki yang pertama yang berhubungan dengan hambatan tadi ya Bu. Berarti ke depannya ketika saya mengajar dengan menggunakan diferensiasi, kemudian saya kayaknya harus mempertimbangkan di pertengahan pembelajaran itu bagaimana cara saya supaya mereka lebih rileks lagi, karena kalau untuk 2 jam pelajaran itu mereka cukup jenuh, apalagi kalau materi dari awal sampai akhir. Iya, benar. Karena tidak semua anak-anak ini suka mendengarkan seperti Iya. yang kita bicarakan, karena kan dalam pembelajaran ini yang berdiferensiasi kita harus kenal kebutuhan siswa. Iya. Maka dari itu saya perlu masih banyak belajar. Oke. Baik Bu. Jadi kedepannya masih tetap harus perbaikan seperti dari hambatan dan kendala tadi harus diperbaiki lagi. Nah, jadi kalau bicara tentang kepuasan ini sih dari mulai urutannya dari awal pembelajaran, dari mulai mereka ice breaking, mulai mereka menyaksikan materi melalui media, kemudian berdiskusi dalam kelompok, lalu mengutarakan apa yang mereka dapat dari diskusi, semuanya sudah berurutan dan saya puas. Jadi Ibu udah dengan adanya tadi apa yang sudah Ibu peroleh tadi, Ibu bisa aplikasikan di kelas, Ibu sudah merasa puas. Betul. Ya. Oke. Hal-hal positif apa yang Ibu temukan saat di kelas? Ada yang bisa Ibu bagikan? Kalau bicara hal positif ini ada beberapa. Ini kan pembelajaran kita berdiferensiasi konten, kemudian proses, kemudian bagaimana mengelola emosional dan sosial anak. Jadi yang saya temukan dari mereka mulai ice breaking, memperhatikan teman-temannya. Dari situ kan mereka sudah mulai, oh aku harus perhatikan sekelilingku ini, bagaimana lingkungan belajarku. Iya. Kemudian ketika mereka berdiskusi dalam kelompok, itu kan termasuk bagaimana membuka pola pikir mereka, bisa menyampaikan apa yang mereka pikirkan kepada teman-temannya. Kemudian mencari informasi sebanyak mungkin, nggak monoton hanya dari guru saja. Iya. Jadi kadang dalam satu kelompok itu ada 5-6 orang, jadi 5-6 orang dengan pemikiran yang berbeda-beda tapi dengan satu tujuan yang sama, bisa dikumpulkan satu informasi yang lebih bagus. Kemudian ketika mereka harus mempertanggungjawabkan hasil diskusi mereka di depan kelas, dan bagaimana teman-temannya itu harus menerima apa yang mereka sampaikan, itu menurut saya hal positif. Ya, jadi melatih kepemimpinan diri juga di dalam kelas ya Bu ya. Kemudian Bu, yang terakhir ya Bu ya, ada nggak hal-hal yang perlu Ibu perbaiki setelah kegiatan pembelajaran ini? Hal yang perlu saya perbaiki yang pertama yang berhubungan dengan hambatan tadi ya Bu. Berarti ke depannya ketika saya mengajar dengan menggunakan diferensiasi, kemudian saya kayaknya harus mempertimbangkan di pertengahan pembelajaran itu bagaimana cara saya supaya mereka lebih rileks lagi, karena kalau untuk 2 jam pelajaran itu mereka cukup jenuh, apalagi kalau materi dari awal sampai akhir. Iya, benar. Karena tidak semua anak-anak ini suka mendengarkan seperti yang kita bicarakan, karena kan dalam pembelajaran ini yang berdiferensiasi kita harus kenal kebutuhan siswa. Iya. Maka dari itu saya perlu masih banyak belajar. Oke. Baik Bu,